seluruh masyarakat yang peduli dengan penegakan keadilan. Terima kasih atas atensi dan apresiasi seluruh masyarakat, sehingga hukum yang digunakan sebagai pressure tidak terulang lagi di negara kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan. 8 September 2023, Saudara AKBP Joshua Tampu-Bolon, Kapolres Pelabuhan Belawan, telah melakukan pelecehan terhadap profesi advokat, yang mana pada tanggal 8 September 2023, tepatnya pada hari Jumat, sekira pukul 13 WIB, klien kami Acio atau Censio dijemput dari rumah tahanan polisi Polres Pelabuhan Belawan ke ruang kerja Saudara Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu-Bolon, untuk meminta supaya klien kami mencabut surat kuasanya kepada kami. Ini adalah satu bentuk pelecehan terhadap profesi advokat. Untuk itu, tindak lanjut daripada itu, saya Pahala Sitorus selaku kuasa hukum telah melaporkan hal ini ke Propam Polda Sumatera Utara pada tanggal 12 September 2023. Kalau dihitung hari sampai saat ini, sudah lebih dari 1 bulan yang sampai hari ini kami hanya baru diinformasikan by phone dari pihak Propam Polda Sumatera Utara bahwa karena kesibukan dari Paminal yang luar kota, sehingga setelah itu nanti baru kami diundang untuk memberikan keterangan lagi, membuat laporan polisi ke SPKT Polda Sumatera Utara terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan dengan melanggar pasal 333, merampas kemerdekaan orang lain dengan ancaman hukuman 8 tahun. Untuk itu, kami meminta kepada Kapolres Pelabuhan Belawan supaya mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara supaya segera memproses pengaduan kami. Secara khusus, kami advokat meminta laporan kami pada tanggal 12 September segera diproses supaya terang benderang, ya, dan laporan teman kami Dr. Longser Siombing ke Propam pada tanggal 2 September yang melaporkan Kasat Reskrim, melaporkan Kanit 2, dan melaporkan penyidik pembantu supaya juga segera diproses. Pada kesempatan saya ungkap, saya sudah surati Kapolri dan Presiden. Berulang kali saya surati Kapolda yang lama. Saya WA. Permohonan saya Pak Kapolda melalui kepada Kapolri, Pak Kapolda, laksanakan putusan peradilan terhadap saya yang menerima suap. Putusan nomor 1 tanggal 27 April 2017 oleh Majelis Hakim PN Medan Sultan Merauke Sinaga. Ini adalah bentuk cinta kasih kepada kebenaran dan keadilan, bukan loyalitas. Bayangkan kawan-kawan, bayangkan kepada saya bagaimana kepada orang yang punya apa-apa, nggak punya mengerti hukum, nggak punya akses apa-apa. Dan saya melindungi peraturan Presiden pengamanan bahan bakar minyak. Polis lain dirusak, barang bukti 2000 liter dipapak Barat Jamil dari korek PLTM. Nah, untuk itu saya mohon Pak Kapolda tangkap Jamali, Direksi PT KSS Karya Sakti Sejahtera, dan AKBP Dr. Emrin Dayan. Saya ulangi, Dr. Emrin Dayan. Apakah saya suatu saat menangkap dia? Saya sanggup. Ingat itu Dayan. Saya punya nyali jadi petarung. Sekali lagi, laksanakan perintah Pengadilan Negeri Medan
terhadap Dayan pemberi suap kepada saya. Berarti saya divonis menerima suap, walaupun itu dari BAB palsu. Tetapi laksanakan perintah Pengadilan Medan, Pak Kapolda. Saya mau lihat si Dayan, tahu saya minta maaf aja sama saya, mungkin saya terima. Tapi saya jangan dianggap tidak manusia. Sama istri anak saya menangis dan lain-lain. Nah, kemudian saya tunggu kok enggak. Minggu depan saya akan unjuk rasa. Saya memang sudah rencana ke Mabes Polri. Dan istri anak saya, keturunan saya, dan membawa Polri ini kepada jalan oknum kepada jalan kebenaran. Kita cinta kasih kebenaran. Setuju. Tegakkan keadilan. Apa tahu lagi? Tangkap Emir Dayan. Paling 2 bulan lagi dia pensiun. Kami tangkap. Biar melawan hukum. Nah, kebetulan di sini istrinya. Suami saya telah menerima panggilan kembali untuk kasus yang sama. Bagaimanalah hati kami sebagai istri dan anak-anaknya menghadapi kembali hal yang tidak suami saya lakukan. Ini adalah ibu kandung dari Chen Xiong. Ya, saya minta mohon keadilan lah dari Kapolda kepada kami. Ya, Ibu ada mau disampaikan, Bu? Ya, saya minta maaf sama Pak Posda ini, minta lepaskan anak kita. Jangan ditahan seterusnya. Dia nggak pernah maling, dia nggak pernah jahat. Saya yang ngandung dia 5 bulan saya lahir dia baik budi dia itu. Ya, dia nggak merokok, nggak main judi, nggak minum, dia sayang keluarganya. Kasihan kali lah sama anak-anaknya, 4 orang itu masih kecil kali lah. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi karena di sini juga dari Asosiasi Advokat Sumatera Utara dan Medan, Pak Ibing, Dr. Ibing, saya silakan. Makasih, silakan. Baik. Merdeka! 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 Pesan kami dari advokat kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, ini Medan. Ini Medan, Bu. Jangan runtuhkan hukum di Kota Medan. Jangan runtuhkan hukum di Kota Medan. Medan adalah tonggak penegakan keadilan. Ingat, Medan adalah tonggak penegakan keadilan. Bila Kapolda dalam 1 minggu ini tidak menentukan sikap, kami akan bawa kasus ini ke Mabes Polri. Kami akan angkat ini semua dan kami akan bongkar tabir-tabir kebobrokan kepolisian ini semua. Ingat, kita masing-masing punya kartu as. Jangan rusak kehidupan kita semua. Hanya gara-gara 1 orang, hancur kita ini semua. Setuju? Kami ingatkan kepada Bapak Kapolda, kita sama-sama penegak hukum. Kami seorang pembela, kalian seorang penyidik. Kita punya strata hukum, kita punya undang-undang yang sama. Kami mohon kepada Bapak Kapolda, mari sama-sama kita tegakkan hukum. Mari sama-sama kita buka keadilan ini sebuka-bukanya, setransparansinya. Jangan ada ditutup-tutupi. Kita tahu Kapolres KP3 Belawan punya abang kandung di Kompolnas. Kita tahu itu, tapi jangan dianggarkan hanya seorang Kompolnas di sana dia bisa bertahan di Kapolres ini. Ingat, ya, statement rakyat tadi meminta itu harus di... Kami bertanya, apakah kami ini masyarakat dari Sumatera Utara? Apakah suara kami tidak lagi dibutuhkan di negeri ini? Apa yang menjadi pola pikir dari bapak-bapak kepolisian? Kami datang ke sini hanya untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi kami, mengajak Kapolda Sumatera Utara bekerja sama, tapi itu pun tidak diindahkan.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Kapolda Sumatera Utara tidak menganggap kami itu masyarakatnya? Ataukah Bapak Kapolda Sumatera Utara menganggap kami ini semua patung yang bergerak?